Sahabat Sapere, ketika kita belajar filsafat, kita tidak asing lagi dengan buku yang ditulis oleh Bertrand Russell, The Western on Philosophy atau Sejarah Filsafat Barat. Dia akan menjelaskan sejarah filsafat Barat mulai dari prasokratik, masa Sokratik, dan pasca Sokratik, filsafat abad pertengahan, bahkan sampai pada filsuf John Dewey. Tapi ada suatu pernyataan yang kita abaikan pada buku itu, yaitu pernyataannya di bab terakhir. Dia menyimpulkan dari pemaparannya atas sejarah filsafat Barat di halaman 1080. Buku Western of Philosophy versi bahasa Indonesia, dia mengatakan begini: secara bertahap menjadi jelas bahwa sebagian besar filsafat bisa dijadikan sesuatu yang bisa disebut sintaks. Walau kata ini harus digunakan dalam pengertian yang lebih luas daripada yang biasanya digunakan sampai sekarang, beberapa orang, khususnya Carnap, telah mengajukan beberapa teori bahwa semua masalah filosofis sesungguhnya bersifat sintaktis dan bahwa bila kesalahan sintaktis terhindari, masalah filosofis dengan demikian terpecahkan atau terlihat tak bisa dipecahkan. Saya pikir dan sekarang disetujui oleh Carnap bahwa ini merupakan pernyataan yang berlebih-lebihan, namun tiada keraguan bahwa kegunaan sintaks filosofis dalam hubungannya dengan masalah-masalah tradisional sangatlah besar. Nah, teman-temanku sekalian, inilah kesimpulan Russell terhadap pemaparannya atas sejarah filsafat. Sintaks secara umum berarti aturan-aturan atau struktur tentang bagaimana kata-kata dirangkai dalam kalimat. Jadi, Russell ingin mengatakan, semakin lama kita mulai sadar bahwa banyak masalah dalam filsafat sebenarnya berasal dari kekacauan dalam penggunaan bahasa, terutama struktur kalimat dan cara pengungkapannya. Tapi Russell juga menekankan, sintaks di sini tidak hanya dalam arti tata bahasa biasa, melainkan dalam arti logika dan struktur pemikiran. Bagaimana kata, konsep, dan proposisi disusun saat kita berpikir atau berdiskusi secara filosofis? Contoh sederhana, misalnya nih, pernyataan seperti waktu itu berjalan. Secara tata bahasa benar, tapi secara filosofis membingungkan. Waktu tidak benar-benar berjalan seperti manusia berjalan, tapi cara kita merangkai kalimat bisa menyesatkan pikiran kita. Inilah contoh masalah sintaks filosofis. Nah, di kalimat ini juga Russell menyebut Rudolf Carnap, tokoh aliran positivisme logis yang percaya bahwa semua masalah dalam filsafat hanyalah akibat dari kesalahan dalam struktur bahasa atau logika. Menurut pandangan Carnap, jika kita bisa menghindari kesalahan dalam penyusunan bahasa atau logika, maka pertama, masalah filosofis akan terpecahkan karena kita akhirnya melihat maksud yang sebenarnya. Atau malah kita akan melihat bahwa masalah itu semu atau palsu, karena berasal dari cara bicara atau berpikir yang salah, bukan dari realitas. Nah, bayangkan
kamu tersesat karena membaca peta yang salah arah panahnya. Masalahmu bukan karena tempatnya berubah, tapi karena kamu keliru dalam membaca struktur informasi. Itulah yang disebut dengan sintaks. Russell tidak sepenuhnya setuju dengan pandangan Carnap yang ekstrim ini. Ia menganggap pandangan bahwa semua masalah filsafat adalah masalah sintaksis itu berlebihan atau terlalu menyederhanakan. Namun, Russell mengakui bahwa pendekatan sintaks ini sangat berguna dalam membersihkan dan menjernihkan banyak persoalan tradisional dalam filsafat. Jadi Russell menjelaskan bahwa banyak masalah dalam filsafat muncul karena cara kita menggunakan bahasa yang membingungkan atau menyesatkan, bukan karena masalah itu benar-benar ada dalam kenyataan. Pendekatan sintaks dalam arti luas bisa membantu kita membedakan mana masalah yang nyata dan mana yang hanya tampak seperti masalah karena kebingungan bahasa atau logika. Namun, tidak semua masalah bisa disederhanakan seperti itu. Jadi, pendekatan ini berguna, tapi tidak mutlak benar untuk semua hal. Contohnya, kalimat seperti, apakah bilangan 2 itu nyata? Ini bisa jadi keliru secara sintaks karena memperlakukan konsep matematika seperti objek fisik. Maka kita perlu memperjelas dulu bahasanya sebelum bisa menjawab secara filosofis.